Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah billahi hadzal wa kunna dan Allah azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua DKI Arab Bapak Haji Ahmad Lili, juga Bapak Muhammad Sohib selaku Ketua Koordinator dan Ibu Rasulullah, para sepuh, para hakim, dan juga jamaah masjid Arab, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, sehat walafiat yang umur, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang dituntut rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita berangkat untuk sama-sama menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga semua aktivitas kita pada pagi ini didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu berkurang kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat subuh yang saya hormati, pada bulan Sya'ban ini kita sudah berada di hari yang 10, tanggal 10 dari Ahad itu, bertepatan dengan tanggal 13 Maret, dan insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan berada di bulan pertengahan bulan Sya'ban. Marilah kita sama-sama buka kesempatan pada pagi hari ini dengan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah wa ala-Fatihah. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun yang akan mengisi pencerahan rohani pada pagi hari ini itu Ustaz kita Bapak Haji Ahmad Said. Mari kita persiapkan, kita waktu untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, kekuatan kepada kita untuk mengamalkan semua apa yang kita dapatkan. Pada Bapak Ustaz, waktunya kami persilahkan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina
wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu alazim. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ar-Rahmah Cinere yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ustaz Muhammad Tahir, Ustaz Ahmad Dimyati, Bapak Saiful Ali, Bapak Ketua RW dan juga RT, dan juga para asatidz, para ustaz yang lain yang saya tidak sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan harapan kita mudah-mudahan sholat kita adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering berdoa atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Di antara doa yang sering kita baca adalah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Ada juga doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal. Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, ini pada ngantuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Itu doa pendek. Itu doa pendek. Namun yang kita minta adalah kita minta apa? Allah berikan kita rezeki wasi'ah, rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal kita itu amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangankan yang kita minta, kadang yang kita nggak minta aja Allah Subhanahu wa taala tuh beri nama kita gitu ya. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemberi. Sesuatu yang kita nggak minta itu Allah kasih gitu loh. Benar. Tapi kadang pula amalan yang kita minta itu kagak Allah kasih.
Kan kita mintanya apa? Rizqan wasi'ah. Kita minta rizki itu yang luas, rizki yang banyak, yang halal kita minta. Namun kadang-kala memang itu apa? Allah belum kabul itu, ya. Allah belum kan? Coba, RT Saprudin minta rezeki yang banyak, kan gitu ya. Coba kalau Allah kabulin dia jadi orang kaya, kira-kira bininya ada berapa? Tiga. Nah, tiga. Ya RT. Cuma memang ada amalan atau pekerjaan yang bisa menghambat rezeki kita tuh. Maksudnya bisa jadi itu rezeki Allah nggak kasihnya di sini gitu. Itu bisa hambat tuh, ya. Yang pertama yang bisa menghambat rezeki kita, yang pertama adalah tidur di pagi hari. Mungkin kita pernah merasa, Pak, kita bangun jam 7, perasaan kita gimana, Pak? Beda halnya kita bangun itu sebelum subuh, coba. Nyata itu. Sehat kita. Apalagi apa? Sebelum subuh Rasulullah SAW nyuruh kita mandi dulu tuh. Mandi di pagi hari itu bisa apa? Bisa menyehatkan kita. Subuh mandi boleh nggak ya? Boleh. Jadi mandi pagi itu dari jam 1 kemarin boleh. Mandi pagi Pak. Itu bikin apa? Bikin kita sehat itu, segar badan kita. Hanya itu tadi penghambat rezeki itu adalah apa? Di antaranya adalah bangunnya kesiangan. Ya, bangunnya kesiangan. Dan orang yang bangun pagi itu Rasulullah SAW doain sama orang yang bangun pagi. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah keberkahan kepada umatku yang bangunnya pagi-pagi. Itu Rasulullah yang doa dan apa? Dan diaminkan oleh para malaikat. Subhanallah. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW. Naumatu subhi turithul faqra. Tidur pagi hari itu akan menjadikan kita miskin. Turith, mewariskan kemiskinan. Naumatu subhi turithul faqra. Tidur di pagi hari bisa apa? Mendatangkan kemiskinan. Jika mungkin Pak, lama ini kita masih begini-gini aja ya. Masih begini-gini aja nih. Itu tadi tuh. Kita usaha. Kan gitu. Usahanya apa? Yaitu bangun pagi. Yang kedua, yang bikin rezeki, penghambat rezeki kita itu adalah yang kedua adalah sedikit ibadah, sedikit wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki itu dari apa? Nah, yang diduga-duga mah. Saya tanya di pagi ini kita kira-kira makan apa? Jangan lagi belakang. Hah? Halo. Makan apa kira-kira? Soto apa tuh? Ini tahu kita Pak. Rezeki. Jadi ternyata apa? Penghambat rezeki yang kedua adalah apa tadi? Malas ibadah, malas sholat. Jadi ingat ya, yang namanya rezeki itu bukan duit doang tuh, ya. Kadang-kadang kita ngitungnya rezeki itu duit. Alhamdulillah pada rezeki tadi saya rezeki sama 200.000 gitu. Jadi kita sehat.
kita sehat itu pun rezeki. Anak kita sehat itu pun rezeki. Anak kita kagak bandel itu pun rezeki sama kita gitu. Rezeki. Ilmu kita banyak itu pun rezeki yang Allah berikan sama kita, dan itu patut apa? Kita syukuri. Jadi penghambat rezeki yang kedua apa tadi? Sedikit ibadah, malas ibadah. Jadi jangan lagi nih mak, tangga gue dia malas ibadah tapi apa? Payah banget itu. Tapi belum tentu berkah banget. Belum tentu berkah. Apa sih berkah itu? Berkah itu arti kalau dalam bahasa Indonesia kebaikannya tambah gitu loh. Ketika dia dapat rezeki yang ini, kemudian berkah rezekinya itu bisa tambah dia. Tambah apa? Ibadahnya tambah rajin gitu ya. Anaknya jadi soleh dan solehah. Istrinya juga jadi rajin, lebih taat kepada suaminya. Itu namanya rezeki itu. Rezeki yang berkah. Ada kan orang dapat duit banyak kemudian apa? Nggak berkah. Kebaikannya apa? Berkurang. Sholat biasanya berjamaah, kagak berjamaah. Kan gitu. Itu. Biasanya kumpul sama keluarga karena dia udah merasa kaya, akhirnya kagak kumpul sama keluarganya. Jadi kan yang berkah itu adalah apa? Kebaikannya bertambah. Jadi kemudian yang ketiga yang menghambat rezeki kita apa Pak? Males Pak, males. Makanya kalau ngadepin orang males itu udah susah tuh. Ngaji, aku males banget. Udah, mau apa lagi? Sholat jamaah yuk, aku males banget. Kita kondangan yuk, males banget. Kita taklim yuk, males. Jadi itu males kan? Itu ngambil rezeki tuh, ya, bermalas. Kemudian yang keempat bisa menghambat rezeki kita adalah khianat. Khianat gitu. Khianat apa? Khianat terhadap amanat yang Allah sudah berikan sama kita. Banyak Pak. Bukan hanya pemimpin atau presiden diberikan amanat yang nggak bisa jalanin. Udahlah, masalah presiden mah dia aja. Masalah menteri tidak amanat itu urusan dia. Sekarang kita nih amanat yang Allah berikan sama kita apa? Allah titipin sama kita apa Pak? Ini ketika kita nikah dulu, ya, yang nyerahin, yang pengen kawin siapa itu? Pengen nikah. Yang minta dinikahin siapa kalau lagi? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Hah? Perempuannya? Iya. Ya, ibu ya. Jadi yang minta dinikahin itu perempuan. Dia minta dinikahin sama siapa? Sama bapaknya kan? Hanya sama bapaknya. Dia bilang, Bang, tolong nikahkan saya dengan ini kan gitu ya. Laki-laki bilang saya Bang ini pulang itu ya. Ya udah, akhirnya bapaknya itu nyerahin sama lakinya. Bapaknya nyerahin sama lakinya kan? Serahin. Nah setelah diserahin itu semua tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita. Dan itu adalah amanah yang Allah berikan sama kita tuh bini itu. Juga anak. Ada orang punya anak bikin doang sering. Banyak banget anaknya, tapi anaknya kagak diurusin. Celaka itu Pak. Ada nggak orang yang kagak ngurusin anaknya? Banyak. Kalau amat anak gue mau gimana kayak habis ini pindah lagi sama yang cari lagi bini lagi cari. Ada cerita itu orang kagak kenal sama anaknya. Ada. Kenapa? Karena bininya kebanyakan. Jadi emang anak tua gitu. Mana? Jadi mengkhianati amanah itu bisa apa? Bisa mengurangi rezeki kita. Makanya jangan merasa enak jadi RW, merasa enak jadi RT, merasa enak jadi ketua DKM, merasa enak jadi lurah. Tanggung jawabnya itu apa? Tanggung jawabnya. Dan itu amanah gitu. Amanah gitu.
Kita diamanatin suruh begini. Ketika kita diamanatin kemungkinan apa? Kita tidak menjalankan amanat itu dan kita berdosa. Makanya Rasulullah SAW katakan ayatul munafik salatun. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia ngomong dia bohong. Apabila ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari itu janjinya. Ya. Kan gitu. Banyak orang-orang sekarang sebelum jadi dia begini entar ketika udah jadi dia lupa gitu, Pak. Ayatul munafiqi salatun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia janji dia ingkari itu, Pak. Itu tanda apa? Tanda-tanda orang munafik. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya ya. Nah, jadi penghambat rizki yang pertama adalah bangun kesiangan. Kemudian yang kedua apa tadi? Malas. Apa? Malas ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga malas-malasan ya. Kemudian yang keempat adalah Nah, sekarang ini kita aju nama kita. Kalau sekarang kita masih merasa apa? Masih merasa kurang ya? Masih merasa artinya rezeki yang Allah berikan mungkin masih kurang rasa kita gitu. Masih merasa gitu ya. Itu karena apa? Karena kesalahan kita. Karena kesalahan kita. Ayolah sama-sama kita senantiasa apa? Kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, mudah-mudahan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai ibadah. Asal niatin dengan baik dari kerjakan dengan baik. Nah, kita mesti hadir nih. Itu kan kalau udah kita niatin iktikaf, kita dapat pahala iktikaf, kita sholat juga dapat pahala. Kemudian kita mendapatkan juga apa? Kopi bareng lain sebagainya. Apa yang kita ketika masuk? Makanya biasanya itu ada tulisan di masjid itu apa? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dan itu kita baca tuh. Ketika masuk masjid kita apa? Kaki kanan kita langkahkan, kemudian kita doa Allah. Ketika masuk masjid doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Gitu loh. Jadi ketika kita Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat, gitu loh, Bang. Jadi rahmatnya adanya di mana? Di masjid. Masjid. Kasih sayang Allah itu adanya di masjid. Jadi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dah kita masuk, kemudian niat itu kita tahu. Apa niatnya? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Atau dalam hati, ya Allah, saya i'tikaf di masjid ini karena Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang bisa memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf banget ya. Bukan berarti saya di sini benar banget, Pak. Ya. Loh, saya sering ngomong. Bukan berarti saya di sini udah benar banget. Kelihatannya doang benar. Kenapa? Karena Allah tutupin itu kesalahan-kesalahan saya. Allah tutupin. Kalau dibuka loh, ya Allah, nggak ada apa-apanya kita, Pak. Nggak ada apa-apanya. Kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua husnul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرد الهم ويا كاشف الغم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silahkan menuju